Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epriani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021, kelas A dengan NIM 210605501024. Adapun tujuan pembelajaran kita mengenai topik permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu agar kita dapat memahami serta ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran yang mengajarkan kemampuan, keterampilan, serta kebiasaan kepada suatu generasi ke generasi yang lain. Di Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan, terutama pada bidang pendidikan, seperti dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dampak yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yaitu munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Dengan munculnya media massa yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek dapat menimbulkan adanya berbagai perilaku menyimpang, seperti siswa menjadi malas belajar, terutama pada siswa yang masih menginjak ke sekolah dasar. Salah satu faktor yang membuat mereka malas belajar adalah mereka lebih ingin menghabiskan waktunya untuk bermain game, menonton YouTube, atau mengakses aplikasi yang saat ini sedang tren seperti aplikasi TikTok. Dan di sisi lain, mereka juga akan sangat santai apabila mendapatkan tugas dari guru, karena mereka berpikir bahwa mereka akan sangat mudah mendapatkan jawaban. Nah, hal ini akan mempengaruhi cara berpikir mereka, seperti lambat untuk menangkap materi yang dijelaskan dan malas untuk mengajukan pendapat. Namun, hal yang paling sering kita jumpai adalah gimana orang tua yang tidak mengawasi anaknya bermain handphone atau bahkan malah mendukung anaknya bermain handphone. Hal ini yang mengakibatkan anaknya akan susah untuk mengenal dunia pendidikan dan tidak mau bersosialisasi di lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, khususnya pada anak di bawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload buku di web, tetapi kita bisa datang langsung untuk membeli buku ke toko-toko terdekat. Dan ketiga yaitu pihak-pihak mengajar, baik orang tua maupun guru, memberikan pengajaran-pengajaran etika agar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Dan yang keempat yaitu pemerintah sebagai pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa saja yang dapat diakses oleh pelajar, khususnya para pelajar yang masih di bawah umur. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.